ajma'in amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu wa ankum masailu fil ma'il mutanajjis, halaman 62 di bawah masailu fil ma'il mutanajjis. Jadi ini akan kita bahas tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam air yang terkena najis. Berarti kita paham airnya suci tapi kena najis, ya. Itu. Nah, boleh dicatat ya. Masalah-masalah yang terdapat di dalam air yang kena najis. Saya ulangi, masalah-masalah yang terdapat di dalam air yang kena najis. Baik. 1. Apabila airnya banyak, ya. Apabila airnya banyak dan jatuh ke dalamnya najis, tetapi diragukan apakah berubah atau tidak air tersebut, maka hukumnya boleh bersuci dengannya. Itu satu kita bahas. Kita bahas dulu ya. Nah, kata beliau idza kanal ma'u kathiran. Jadi masalah yang pertama adalah apabila airnya banyak, ya. Lalu wa waqa'at fihi najasatun, dan jatuh ke dalam itu air najis. Jadi airnya banyak dan suci lalu jatuh najis, ya. Berarti arti banyak itu apa? Lebih daripada 216 liter lebih, ya. Nah, tapi diragukan, walakin syakak, tetapi kita ragu-ragu. Hal taghayyara am, apakah berubah air tersebut ataukah tidak? Fahal tajuzu taharatu bihi. Nah, maka apakah boleh kita bersuci dengan itu air? Ya, pertanyaannya. Kalau jawabannya na'am, boleh. Ya. Tajuzu taharatu bihi, bersuci dengan air tersebut, li'annal asla. Nah, apa dalilnya? Apa alasannya? Karena asalnya fihi itu air at-taharatu, yaitu suci. Ya. Jadi ada suatu undang-undang dalam ilmu fikih, ya, yang disebutkan al yakin la yuzalu bisyak, ya. Hukum yakin tidak dapat dihapuskan karena mendatangnya ragu-ragu, ya. Kita melihat air cuman banyak, ya, banyak aja, banyak lebih daripada 20, bisa di tandon kah, ya, atau di sumur kah, atau di lainnya gitu kan, ya. Lalu ada benda jatuh najis, tikus kah mati misalnya di sumur tuh, ya. Cuman kita ragu-ragu, ya, ini airnya berubah kan enggak kah, ya. Dibilang nggak berubah ya kayak berubah, dibilang berubah ya kayak nggak berubah, gitu kan. Nah, apa betul hukum bolehnya tuh airnya tuh? Boleh dipakai karena asalnya suci, baru mendatang najis. Nah, najisnya kan tidak mendatang dan perubahannya tidak yakin, tapi ragu-ragu. Andai kata perubahannya yakin, oke, airnya tidak jadi suci. Karena airnya karena perubahan juga diragukan,
maka hukum keraguan tidak dapat menghapuskan hukum keyakinan. Nah, itu kan tuh al yakin la yuzalu bi syak, hukum keyakinan itu tidak dapat dihapuskan dengan hukum yang diragu-ragukan. Tapi kalau sebaliknya, ya, kita misalnya ada air di ember tuh kan, ya, ini kita keluarkan karena kita tahu bahwasanya air ini tersebut adalah najis, bukan? Nah, najis ya, atau kena najis ya, baru kita keluarkan ke rumah, ya, kita taruh dulu di luar rumah. Sekalinya air tersebut diangkat orang, tumpahnya dengan ember lain, ya, keberesin ember-ember yang lainnya atau ke drum kah, nah, ya, kan air najis pertama itu kan, baru diragukan ini sudah suci atau enggak kah? Maka hukumnya tetap najis karena asal itu najis juga, gitu. Nah, makanya andai kata kita tuh ada hukum yakin, datang kena hibah yakinnya ragu-ragu, gak usah diasi. Contohnya berwudu, berarti suci kalau tuh suci kalau tuh, nah apakah kelawasan kada berwudu lagi, sekalinya ragu-ragu sudah batalkah belum kah? Cuma ragu-ragu, pina batal pina kada, masih suci, bos semuanya kada apa, sah saja. Ya, masuk. Ya. Nah, jadi itu dia tidak ambil hukum ya yakin. Nah, capinya kalau kayak ini ya, belum wudu, ya, itu sudah mengamalkan yang mudawiman lil wudu ya, terus penerus berwudu, dia dikekait wudu itu kan, imbah tuh kenapa kan entah hal itu kan ragu-ragunya tuh, sudah wudu kah belum kah, kan? Berarti apa hukum asalnya? Belum wudu, karena yang ragu-ragunya sudah atau belum. Kalau yakin berwudu, lalu ragunya dibatal atau tidak, maka yang diambil hukum asalnya apa? Sudah berwudu. Paham itu? Namanya al yakin la yuzalu bisyak ya. Hukum keyakinan itu tidak dapat dihapuskan dengan mendatangi hukum keraguan. Yang bisa menghapuskan hukum keyakinan hanya hukum keyakinan yang mendatang lagi. Jadi kalau yang masih ragu nggak usah diasi, gitu kan? Ya, baik ya. Lalu nomor 2, ya, selanjutnya. Apabila airnya banyak, namun diragukan apakah berubahnya dengan benda suci atau benda najis, maka hukumnya tetap suci. Nah, masalah yang pertama tadi kan airnya dasar suci yakin, lalu masuk benda najis, lalu diragukan berubah kada. Kalau berubah jadi mutlak najis, kalau nggak berubah tetap airnya mutlak suci, gitu kan? Nah, itu semua masih suci. Nah, yang kedua ini yang ragu, itu kita kan airnya yakin suci, misalnya standar bukan yakin suci. Tapi pas ketika masuk tadi itu benda, cuman kita ragu-ragunya di sini, ya. Ini airnya yakin berubah. Kalau tadi kan yang diragukan perubahannya. Kalau ini yang diragukan yang masuknya. Ya, tadi kan yang pertama tadi masalah pertama, airnya banyak, kemasukan najis dan ragu-ragu berubah atau tidaknya. Jadi hukum ragu-ragu tadi berubah atau tidaknya. Masalah yang kedua ini berubahnya yakin. Cuman apakah yang merubah ini benda najis maka menjadi air mutanajis, atau yang merubah menjadi benda suci maka jadi air mutaghayyir. Gitu kan? Lalu kita hukumkan apa? Ya, kita hukumkan dengan sucinya. Teman tidak bisa mensucikan kepada yang lainnya karena sudah berubah. Ada air mutlak, ada mutaghayyir, ada mutanajis kemarin kan? Ya. Jangan saya ulangi airnya banyak, ya, dan berubah. Banyak ada kejatuhan sesuatu dan berubah intinya. Ya. Lamun berubahnya yakin sudah. Cuman ragu-ragunya ini apakah yang merubah dari jatuhnya benda najis atau benda suci? Ya. Barang itu sudah lenyap,
sudah senyawa dengan air contohnya tuh, cuman yakin berubah, ini sebentar jadi ini kan, dan pernah penyebut itu bau bangai ini kan, apakah yang berubah itu benda suci atau benda najis, gitu kan? Nah, apa itu kita atas itu? Kita hukumkan air karena najis kah, atau air yang berubah mutaghayyir kah? Ya, kita hukumkan air mutaghayyir. Kalau air mutaghayyir gak usah dibuang, masih kau gesan basuh piring, cuci baju, gesan mandi masih kawa, karena air mutaghayyir. Tapi kalau gesan sebudu mandi wajib, kadakah itu air mutlak. Tapi kalau najis, nah buang mendatang tuh, atau acer lagi air tumpuk lagi sampai jadi 2 kulah, sampai hilang perubahannya. Itu alternatifnya kan. Nah, apa itu? Nah, terus yang ketiga, apabila airnya banyak dan berubah dengan najis. Kemudian bagus yang buat faktor rutin tuh terdiam beberapa waktu ya. Lalu diragukan apakah hilang perubahannya ataukah tidak ya, maka hukumnya najis atau mutanajis ya, mutanajis. Nah, ini kebalikan yang tadi yang saya kisahkan di awal tadi. Kita yakin ya, air ini banyak tuh kan, kemasukan benda najis ya, kemasukan benda najis. Lalu kita diamkan ya, lawas kelawasan itu kan, misalnya di tandonnya kemasukan tikus, bangkai tikus mati ya, itu lawas kelawasan kita biarkan, waktu hilang perubahan airnya, normal jadinya, rasanya sudah kembali ke biasa, warnanya sudah bening ke biasa, dan baunya pun nggak lagi bau bangai ya. Cuman kita ragu-ragu, ini perubahannya hilangkah atau diganti orang kah bajunya ya? Nah, dihukumkan apa itu? Nah, najis. Li'annana karena bahwa kita tahaqaqna najisata, meyakinkan akan sana najis. Itu yang diambil itu yakinnya ya. Karena tadi yakinnya itu najis, kalau suci itu mendatang, najisnya itu kan mendatang. Nah, kita kira-kira paham itu. Ini 3 masalah yang sering kita perdapati ya. Habis ya, kalau kita permasalahan baru. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i ya, sesuatu yang atau najis yang dimaafkan di dalam air ya. Nanti dulu catatannya kita baca dulu. Yu'fa fil ma'il wal ma'i, dimaafkan sesuatu yang terjatuh di dalam air ataupun benda cair kayak minyak atau apa, oli dan sebagainya itu kan, anin najasati, daripada najis, allati la yudriku hatorfu ya, ai al basarul mu'tadil ya, yang mana najis tersebut tidak dapat dilihat oleh mata yang normal ya. Satu sudah tuh kan, nanti catatannya ya. Yang kedua, wal mayyitati allati la dama laha sa'ilun. Dan yang kedua, bangkai yang tidak ada darah mengalir, kayak belalang, cicak, enggak mengalir darahnya itu kan, kayak semut dan lainnya. Wahia, apa maksudnya tidak mengalir? Enggak ada darahnya kah? Ada darahnya. Tapi kalau ikan dirobek, anggota tubuhnya itu tidak mencurat darahnya. Makanya kata-kata yang maksudnya binatang tidak memiliki darahnya apa? Allati idza syuqqa minha, yang mana apabila dirobek ya,
daripada anggota badannya, lam yasil damu, tidak mengalir darahnya, ya darah kering begitu tuh. Nah kadubab seperti lalat, tapi bisyaratain dengan dua syarat. Satu, alayakuna bifi'lihi, jangan dengan perbuatannya. Yang kedua, wa alla tugayyira ma waqa'at fi, dan bahwa jangan merubah sesuatu yang ia jatuhi. Nah, jadi musannif atau Hibzan bin Smith ya, beliau mengkesimpulkan najis yang dimaafkan itu dua macam aja. Maksudnya najis yang jatuh ke benda cair atau ke air itu cuma dua macam aja. Satu, nanti akan najis yang nanti kita catatnya, najis yang tidak dapat dilihat oleh mata normal. Ada lalat kan, hingga misalnya ke kotoran lalu naik ke minuman kopi misalnya. Najis ke kopinya? Tidak, karena kita nggak lihat tadi tuh ya kaki lalat tuh kayak bentuknya najisnya kayak mana gitu kan. Nah terus yang kedua, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir, kayak cicak kena potong nggak awaknya tuh apa ini ngalirlah darahnya keluar tuh kan? Ada darahnya cuman sedikit, kadang ngalir gitu kan, kayak belalang, lalat, semut gitu kan. Nah, kalau nyamuk tuh kalau ngisap darah tuh berarti ada di wadahnya kita tuh kan, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu kan. Nah cuman kalau masalah hewan ini tadi atau yang masalah ini tadi disyaratkan jangan disengaja ya. Tahu nih kita nih bahwasanya lalat kalau masuk ke baju sorangan tuh kada najis, sengaja ya lalat tuh matinya masukkan ke apa tuh ke cangkir jadi najis karena beseng aja itu. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Atau lalat hinggap ke kotoran ya kita tangkap, kalau nggak gelas sengaja itu kan jadi najis karena sengaja. Syarat yang keduanya, jangan sampai merubah banyunya atau benda cairnya. Bujur ya masuk misalnya cicak ke kopi misalnya ya, pas kita buang berair rasanya itu kan ya, berubah atau baunya itu, maka itu terjadi mutanajis juga. Jadi kita catat najis yang dimaafkan apabila terjatuh ke dalam air. Satu, najis yang tidak dapat dilihat dengan mata yang normal. Yang kedua, bangkai yang darahnya tidak mengalir. Dengan cat di bawahnya ya, di bawahnya tuh keduanya ya, dengan syarat tidak disengaja dan tidak merubah air. Sekarang itu kesimpulan yang kita jelaskan tadi ya. Jadi namanya najis itu dimaafkan tuh ada tuh kan ya. Apa contohnya tadi apa ini? Najis yang tidak dapat dilihat dengan mata normal. Apa ada mata normal? Mata bagi orang yang tidak memiliki penyakit minus ya. Itu normal matanya tuh. Kalau orang penyakit minus tuh enggak. Atau matanya tuh apa ini? Ketajaman ya. Ibarat sedunia itu ada cuma beberapa orangnya. Ada yang adatnya tuh kan, mata yang normal itu mata yang ya kebiasaan orang-orang banyak tuh kan ya tuh nggak ada pakai alat bantu penglihatan tuh, nggak ada kayak gitu maksudnya tuh. Nah mata tanya mata yang normal. Walaupun kalau ada kata diteliti pakai mesin memang ada najisnya tuh kan, itu nggak diasi, penting matanya
normal melihat ya. Yang kedua, bangkai yang tidak ada darah mengalir di dalamnya. Ada aja darahnya padahal, cuman andai kata dipotong atau dibelah tuh nggak mengalir deras ya. Netes aja nggak paling ngalir deras gitu kan. Nah, cuman keduanya tadi asal jangan disengaja dan jangan merubah air. Kalau yang disengaja, mau yang kada kelihatan kah atau yang bangkai kada dapat darahnya kah, tetap akan dihukumkan najis kan disengaja tuh bang ya. Atau kakek atau merubah banyu, nah itu walaupun disengaja kakak merubah banyu kena hukumnya tetap najis. Nah paman itu kira-kira situ loh untuk kesimpulan najis yang dimaafkan itu di dalam air lah. Kalau di baju kena plong ada lagi masalahnya ya, mudah-mudahan tidak ya. Terus lanjut masalahnya nomor 64, turuqu tathhiril ma'in najisi ya, metode membersihkan air yang terkena najis ya. Ya ini boleh dicatat ini karena bisa diamalkan di rumah. Cara membersihkan mensucikan air yang terkena najis. Satu, yang pertama, suci dengan sebab didiamkan sampai hilang perubahannya. Dalam kurung, tutup kurung ya, dalam kurung ini ya, apabila airnya 2 kula atau lebih. Itu cara yang pertama. 2, bahwa buku siapa sih itu Fahmi ya. Ditambahkan air atasnya sampai lebih 2 kula. Yang ketiga, cara yang ketiga yang terakhir, bahwa disucikan dengan cara dikurangi airnya ya. Dalam kurung ini apabila tidak kurang sisanya dari 2 kula. Nah, di sini kita ada 3 metode atau ada 3 alternatif ya. Kalau kita mau membersihkan air yang kena najis kayak mana? Ini air yang kena najis, apalagi air yang dimasuki benda suci yang mutaghayyir aja. Berarti kita paham air yang kena najis masih dapat kita sucikan, jangan langsung dibuang.
Ingat, ini air yang kena najis. Kalau sudah air najis nggak bisa lagi disucikan. Ini air yang kena najis, bukan air najis. Kalau air najis nggak bisa lagi. Kencing bisa disucikan? Nggak bisa, ya kan? Yang air kena najis aja. Cara yang pertama adalah bersih ya, ayat hura binafsi ya, itu bersih dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Yazulu tagayuru bitulil muksi, dengan hilang perubahannya dengan sebab lama terdiam. Kita diamkan, airnya lama kelamaan hilang perubahannya. Lalu itu dihubungkan suci wadaka idakana kullataini faksa. Itu tadi air mutanajisnya harus 20 atau lebih. Kita pahami, kalau airnya kurang 20 kejatuhan najis, kita diamkan lama-kelamaan hilang perubahannya, sucilah? Tidak, karena asalnya airnya kurang 20. Metode mensucikan air yang kena najis ya, dengan cara didiamkan sampai hilang perubahannya itu hanya berlaku air yang 20 atau lebih. Kurang 20, ini kan pakai metode yang kedua ya, itu airnya harus 20 atau lebih. Nah, ini kata airnya kurang 20 apa? Sedrum ya, kejatuhan dan cicak ya, itu biar berubah kadang tetap najis. Kalau tuh kayak macam bersihkannya. Nah, yang kedua caranya ayat tuhuro bi idhofatil ma'i alaihi, bahwa suci dengan sebab dituangkan atau dicampurkan atau dikumpulkan air atasnya, dituangkan. Nah, itu air itu digabung ya. Wa yakunu ba'da dzalika kullataini fa'akthar, maka setelah dicampur jadilah 20 atau lebih. Wa hadza ma yusammal mukatsarah, ini yang namanya dengan pembersihan dengan cara mukatsarah, memperbanyak. Wala tuhru bi idhofatin najis alaihi kabulin ya. Jadi misalnya tadi 20 kurang 20 sedrum lah kita anggap, kejatuhan tai cicak najis. Kalau tuh muter najis itu, jadi dia buat airnya kena najis, nggak bisa kita pakai wudhu kan, nggak bisa. Caranya gampang ya, sedot, masukkan ke tandon, penuhi tandonnya, jadi suci. Betul tuh ada ke drum tadi tuh boleh dipakai ya. Walaupun kayak gini, ini ada drum ya, kurang 1 ember lagi jadi 20 pula kejatuhan najis ya, kejatuhan najis. Wah, ini harus dipakai nih, sudah kena najis nih. Ambil air yang suci seember, dikumpulkan jadi 20 pula. Setelah dikumpulkan langsung kita ambil lagi seember, tetap hukumnya suci. Paham nggak itu? Walaupun kita kan ini kan misalnya kalau apa nih, ada apa nih, kalau ada drum kan itu kan cuma 100 liter kalau tuh ya tuh 100 liter drum itu ya tuh. Jadi ketika ini kemasukan tai cicak atau bangkai usut apa itu kan airnya sudah apa nih berubah, kan nggak berubah tetap hukumnya mutanajis. Nah, jadi waktu jadi apa ini, kalau kurangnya misalnya ada wadah tuh ya 200 liter isinya, kurang 16 liter gitu kan ya, atau anggaplah 210 liter kurang 6 liter, kemasukan kena tuh najis, berubah atau tidak tetap hukumnya najis. Kita tambahin 6 liter lagi, genap 20 jadi suci. Kita ambil misalnya berapa, 16 liter, tetap hukumnya suci walaupun kita kurangi. Itu namanya at-tathhir bil mukatsarah, yaitu mensucikan air dengan cara memperbanyak atau menambah volume air. Ini yang kurang 20 kah atau yang lebih 20 ada apa tuh ya. Kalau yang kurang 20 wajib sampai 20 atau lebih itu sudah suci. Kalau yang lebih 20 ya, kita kan sudah ketahui kemarin, kalau najis jatuh ke air yang lebih 20 tidak berubah, itu tidak najis. Tapi kalau berubah baru najis ya. Ini rumusnya ya. Misalnya ya, air 2 kula ya. Ini kalau masuk najis ya, berubah atau tidak ya, hukumnya tetap najis ya. Tapi kalau airnya ini kurang ya, lebih 20 ya, masuk najis
ya. Ini ada berubah, ini tidak, ya. Kalau berubah jadi najis, ya. Kalau tidak berubah jadi tidak gairah maka najis. Nah itu kesimpulannya tuh. Makanya kalau kita mau mensucikan air yang kurang 2 kula dan ini itu sudah menjadi najis, kita harus menambahkan sampai dari 2 kula, ya. 2 kula cara mensucikannya. Karena ini apa ini? Itu kurang 2 kula. Andai katanya berubah bang, ditambah sampai 2 kula masih ada perubahannya, tambah lagi sampai hilang perubahan 2 jalan, ya. Dan hilang perubahan, ya. Nah kalau airnya lebih daripada 2 kula, ya, dan berubah tadi kan belum najis, ya, caranya cuma satu. Apa caranya tadi itu? Memperbanyak air sampai hilang perubahan. Berarti kalau belum hilang juga perubahannya air tadi itu tetap masih mutanat, ya, sampai hilang baru suci lagi. Sampai ini kesimpulan tadi itu. Ya. Jadi di sini patokannya kalau airnya kurang 2 kula masuk najis, berubah tidak tetap najis. Kalau airnya lebih 2 kula berubah najis, nggak berubah nggak najis. Kalau mau disucikan, kalau kurang 2 kula tambah sampai 2 kula, ya. Andai kata masih 2 kula juga masih berubah banyunya, ya. Misalnya air kurang 2 kula dimasuki najis tidak berubah, maka tambahkan 2 kula sudah cuci. Air 2 kula kemasukan najis dan berubah mutan najis, tambah 2 kula sampainya sudah sampai 2 kula tidak masih belum berubah juga, tambah lagi sampai perubahannya hilang. Tapi kalau air sudah 2 kula masuk najis, ya, kalau nggak berubah, ya sudah nggak usah ditambah lagi karena tidak najis. Nah kalau yang berubah, ini baru hukumnya maka harus ditambahi airnya sampai perubahannya hilang. Itu kuncinya disebut, paham enggak? Nah, terus cara yang ketiga, ya, airnya 2 kula, ya, airnya ini harus wajib lebih 2 kula, ya. Misalnya nih kan kayak di sumur tuh kan, kejatuhan bangkai tikus, bau kalau tuh kan berubah itu, ambil tikusnya buang, kita kurangi berapa timba, hilang baunya dari sumur tadi tuh, maka hukumnya jadi suci, ya. Ini namanya apa tuh? At-tathhir bil munaqashah. Itu mensucikan dengan cara dikurangi airnya. Ya, paham gak itu? Asalkan ketika airnya dikurangi jangan sampai kelewatan kurang 2 kula. Ya. Kalau sampai air dikurangi sampai kurang 2 kula maka tetap hukumnya najis. Nah, paham gak itu kesimpulan itu? Yang paling nyaman itu ini tadi cara yang menambah air. Itu paling nyaman. Nah, habis ya. Terus masa ilufil itu ini masalah tadi kita catat, kita dengarkan aja. Masa ilufil ma'i, ya. Masalah-masalah yang terdapat di dalam air. 1, ya ini ada pertanyaan teka-teki. Lana guslun wajibun. Nah, makanya sudah saya bilang bahwasanya kitab At-Taqriratus Sadidah ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang berlaku pada masa modern atau masalah-masalah yang bersangkutan dengan kejadian modern, ya. Coba nih kita, ya, lana guslun wajibun, ada yang disebut dengan mandi wajib, ya. Intinya kita wajib mandi atau wajib wudu atau wuduun wajibun, wa ma'uhuma ghairu mustakmalin, dan air keduanya tidak mustakmal, ya. Masuratu dzalika, apa gambaran tersebut, ya? Imbah mandi atau imbah wudu bekas airnya kadang mustakmal. Kayak mana gambarannya itu? Namanya teka-teki, al-lagus, ya, al-luguzun, ya, al-lagus, ya. Nah, suratu gambarannya kayak gini kata beliau. Makanya teka-teki ini mulai kita cerdas memainkan fikih itu sudah demikian rupa. Idza nadzara guslan masnunan, ya. Aturannya kan kalau air bekas mandi wajib biasanya hukumnya apa? Mustakmal. Ini bekas mandi, bukan sisa mandi. Kalau sisa mandi itu kan kita bilang ini bekasnya yang terserap anggota badan itu, itu nggak mustakmal. Air wudunya kayak itu juga,
Ya, makanya ada air mustakmal, ada air wadu. Ya, kalau air wadu mustakmal yang netes daripada anggota badan tadi. Ya, kalau wadu nih air bekas di ember yang tadi habis, itu namanya wadunya. Wadu nggak kita bahas, ya ada mustakmal yang kita bahas. Jadi kita mandi nih, ya airnya itu kan netesan, kita kumpulkan atau wudhu kita emberkan. Nah di situ airnya nggak mustakmal, kayak mana gambarannya. Nah apa jawaban beliau? Idza nadzara ghuslan masnan. Jawabannya teka-tekinya, apabila ia nazarkan mandi sunnah menjadi mandi wajib. Ya, aku kalau besok sehat, aku bernazar mandi Jumat. Nah, maka mandi Jumat itu yang sunnah menjadi wajib karena sesuatu yang dinadarkan akan berubah hukum kesunahan menjadi hukum kewajiban. Ya, sembahyang duha nih, ya ada sunnah. Kalau tuh besok kalau aku dapat duit 100.000 pegawai, aku sembahyang duha. Akhirnya dapat duit, maka jadi wajib sembahyang duha. Enggak dikodok kan bayar kafar atau nadar, bayar karena tebusan karena melanggar nadar kena tuh. Ya, ini mandi sunnah tapi dinadarkan. Contohnya kaguslil jumu'ah, seperti mandi sunnah Jumat dinazarkan maka jadi wajib. Aw tajdidil wudu, atau memperbarui wudu. Fahuma faradhani, maka keduanya fardu. Wa ma'uhuma ghairu mustakmalin, dan air keduanya tidak dikatakan mustakmal. Kenapa? Li'annahuma lam yarfa al hadasa, karena bahwasanya keduanya tidak menghilangkan akan hadas. Yuk, niat mandi wajib itu apa? Menghilangkan hadas lah. Kada, tapi mendapatkan pahala sunnah aja. Ya. Jadi ingat, mandi wajib itu bukan menghilangkan hadas, tapi mendapatkan pahala sunnah itu aja. Ya. Kalau yang mandi wajib memang kita tuh supaya menghilangkan hadas. Sama wudhu. Kalau wudhu untuk sembahyang itu untuk menghilangkan hadas. Kalau sudah wudhu lagi itu bukan menghilangkan hadas. Kenapa? Hadas sudah hilang. Tapi fungsinya untuk apa? Memperdapatkan pahala sunnah. Nah, memperdapatkan pahala sunnah ini tidak dikatakan menghilangkan hadas, walaupun itu perbuatannya fardu. Nah, karena itu tadilah air bekasnya tadi tidak mustakmal. Nah, wa wujubuhuma, dan kewajiban keduanya aridun mendatang. Jadi kewajiban atau kefarduan pada mandi atau wudu tadi bukan secara zat, bukan dari sononya, tapi karena kita nadarkan. Andai kata kalau kita nggak nadarkan, tetapi bajunya tidak mustakmal. Ya, kita mandi sunat Jumat loh, kita kumpulkan airnya buat berwudu lagi boleh, karena tidak mustakmal. Kenapa? Mandinya sunnah. Kalau mandinya wajib mustakmal. Nah, ini wajibnya mendatang. Yang sunnah menjadi wajib, berarti wajibnya bukan dari sononya. Kalau wajibnya dari sononya, maka hukumnya jadi mustakmal. Itu namanya teka-teki. Ya, ada kata nampak kita mandi kan, ayo bekas wudu, nah ada masalah dipikir orang ini wudu mandi, ya ada. Kok wajib keduanya, mandi wajib dan wudu wajib, atau mandi fardu atau wudu fardu. Cuman bekasnya ada mustakmal. Bingung tuh orang tuh. Nah, kalau satu buah kitab pernah kayak ini, gimana tuh? Kamu salah berpikir pasti itu. Padahal kata tadi fardunya tidak dari sononya, tapi mendatang. Ibadahnya sunnah juga, cuman gara-gara dinazarakan ini jadi fardu. Nah, karena itu memandang hukum asal. Kan hukum asalnya sunnah bukan fardu, maka air ikut juga hukum asal juga, yaitu juga hukum membasuh bagian sunnah. Berarti hukumnya apa? Tidak mustakmal. Kan sudah kita kenali definisi daripada air mustakmal itu membasuh batu basuhan fardu. Fardu di situ apa ya? Mala Buddha minhu, sesuatu yang tidak dengannya, kayak wudhu, hendak sembahyang, atau mandi hendak sembahyang. Kalau mandi Jumat bang, hendak mandi kakak ada kasah juga sembahyang Allah tuh. Nah, paham gak itu? Jamil? Ya. Terus ya, ada teka-teki lagi yang kedua, ya. Lana maun mutanajisun, ya. Kita ada air yang kena najis. Fi awanin muta'addidatin. Nah, di dalam wadah yang berbilang-bilang. Jama'naha fi ina'in wahidin, kita kumpulkan pada satu wadah. Yang banyak tadi kumpulkan satu wadah.
Fama hukum hadal ma, maka apa hukumnya ini? Ya, jadi kita tuh ya ada air yang kena najis, ya beberapa wadah nih kan, kita kumpulkan jadi satu. Nah hukum airnya tadi apa? Nah, idza balagal kullataini, kalau airnya lebih 2 kula, walam yataghayyar, dan tidak berubah, fatahurun, maka airnya suci mensucikan, karena lebih 2 kula dan tidak berubah, ya. Itu walaupun air tadi mutan najis. Ingat, air karena najis, bukan air najis. Kalau air najis itu bila kamu kumpulkan selautat, kena najis juga. Karena sudah najis dari sono ini air suci tapi kena najis, kita kumpulkan lebih 2 kula tidak berubah, maka hukumnya tohur, airnya mutlak, boleh bersih gesan wudu, ya. Walau furika ba'da dzalika, sekalipun dipisah atau dikurangi setelah itu. Nah, imbah dikumpulkan tadi lo bagi di ember lagi. Kan misalnya kan ada ember itu berapa, satu ember itu anggap 10 liter ya, saya anggap 10 liter lah ya, anggap satu ember 10 liter, ada besi sekitar 20, anggaplah 22 ember, anggap 22 m dan 220 jadi itu kan ya, besi air sebelah itu berataan. Nah berataan tadi air mutan najis berataan, namun kita pakai satu persatu nggak sah wudu kita. Caranya kayak mana? Yang 20 ember tadi masuk ke tambur, campur berataan, yang itu sudah dicampur, habis 20 ember tadi itu ya, lalu kita ambil bagi lagi ke ember. Nah airnya dari suci. Gampang nggak itu? Walaupun karena kita langsung pakai tandon, tapi kita bagi lagi per ember. Nah itu tadi caranya. Nah, makanya jawabnya andai kata dikurangin ya tetap suci ya. Nah coba yang ketiga itu sudah kita pastikan. Nah yang ketiga, masuratu ma'in balaga mi'ata kullatin ya. Apa gambaran ya, air yang sampai 100 kula ya, 100 kula itu 216 kali 100 berapa? 2100, nah 21.600 ya, 21.600 liter berarti itu kan. Walakin nahu najisun, tapi tetap mutan najis, ma'a anahu yatagoyar ya, beserta tidak berubah airnya ya. Airnya nih 100 kula atau 1000 kula kan ya enggak ya, tetapi tetap najis padahal nggak berubah. Apa gambaran ini kan secara nalar kan asal nggak mungkin kan, langsung sudah 100 kula itu nak lewat najis ya kan. Oh ada suratu dzalika. Nah gambaran yang demikian itu fil ma'il jari, pada air yang mengalir ya. Jadi airnya mengalir, airnya ini 100 liter ya, atau 100 kula atau 1000 kula, anggaplah ribuan liter sudah ininya tuh, ribuan liter atau puluhan ribu liter, tapi tetap najis ya. Kan kalau dibayangkan, kalau keakalkan ini kalau sudah lebih 2 kula nggak berubah itu sudah suci, bahkan ini nggak betul, air nggak berubah juga tapi tetap najis. Nah supaya jelasnya, ada air sekitar berapa ini, misalnya ratusan ember lah ya, ratusan ember. Nah ini ratusan ember ini kena mutan najis berarti, karena najis semua. Kita kumpulkan ratusan ember jadi satu tadi ya, tetap aja hukumnya najis karena suci. Nah itu kayak mana gambaran masalahnya itu? Oke ini itu di dalam air yang mengalir ya. Bi ayyakuna fil majra najasatun waqifatun, dengan bahwasanya ada di tempat alirannya itu ada najis yang bertahan ya. Misalnya ya, ada paralon atau pipa PDAM ya, yang halus tapi kadang kenal itu kan, pipa PDAM ya, dialirkan dari pada sambutan sana sampai ke makroman, najisnya di sambutan situ tegana sampai ke makroman. Kalau di situ tadi kita lihat ada najis, maka sampai kita tetap najis karena najisnya bertahan ya. Air yang melalui najis tadi jadi mutan najis, yang belum melewati najis tadi belum mutan najis, asal di tempat yang mengalir. Nah wa kullu jariyatin aqallu, dan setiap air tersebut kurang 2 kula ya. Yang kecil kan sudah pipanya itu kan. Nah jadi kalau kurang 2 kula tetap hukumnya najis ya tuh kan. Nah ini hati-hati Islam kan,
kalau sudah pilih bau-bau tuh diperiksa-periksa ya kan, kalau ada tikus mati atau apa tuh kan, itu andai kata biar jauhnya sampai ribuan kulah tuh dan hukumnya najis juga. Makanya kita katakan kalau sudah PDAM itu berubah karena obat kemarin itu kan, ikhtiarnya jangan dipakai sembuh kalau ada air lain. Kalau nggak ada lagi air lain, taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, mau nggak mau kan nggak ada lagi air lain kan, karena yang pertama ilatnya karena berubah, yang kedua karena itu apa ini perubahan itu tidak sampai 20 kulah juga. Makanya kita katakan itu airnya mutanajis juga. Fahadal ma'un najisun, maka airnya adalah mutanajis min ghairi taghayyur, tanpa berubah, mada mafil majro, selama ia masih di salurannya, walau balagami atakulah, sekalipun sampai ratusan kulah atau ribuan kulah. Nah, hatta yajtami'a fi makanin aktsar min al-kulati, sampai air tersebut terkumpul pada satu tempat yang lebih daripada kulah, sampai ke tandon baru suci. Kalau masih diserang dari kada suci, kalau sudah masuk ke tandon kumpulan hanya suci, asal nggak berubah bitahuriyati, dengan sucinya, karena bitahuriyati. Nah, masalah yang keempat yang terakhir, masuratu ma'aini, apa gambaran dua air, yasihu tatahuru bihima, soh dipakai bersuci dengan keduanya, infirodan, secara apa ini satu-satu, lajtimaan ya, tidak berkumpul ya. Ada dua ember. Kalau kita pakai satu-satu ya, kalau kita pakai satu-satu ya, apa tuh? Kalau kita pakai salah satunya sah wudu kita. Tapi kalau kita pakai keduanya, tidak sah wudu kita. Apa gambarannya itu? Ya, ada dua ember. Kalau kita berwudu pakai satu ember aja, sah wudu kita. Kalau kita pakai kedua-duanya, itu hukumnya itu tidak suci, tidak sah wudunya. Apa itu gambarannya? Nah, suratul dalika gambarannya adalah idza turiha ma'un tahurun mutaghayyirun fi ghayri maqari aw mamarihi ya, apabila dibuat apa tuh, dimasukkan ya akan air yang suci sesuatu yang berubah ya. Jadi airnya suci ya, kita masukkan misalnya apa ini tinta atau apa ini kunyit, jadi warnanya kuning, cuman salah satunya aja ya. Nah, pada apa yang di kelaluannya atau di salurannya, katuhluk seperti apa ini ya, gerangga ya, yang batu gerangga kita tumbuk kita masukkan itu kan, ala ma'in tahurin, atas air yang suci, tidak mensutai atas air yang suci, nah tapi tidak berubah ya. Fataghayyara bi, maka berubah dengan sebabnya tadi, hatta salabasmal ma'i anhu, sehingga mencabut atau menghapus akan nama daripadanya, falaya juzu tatahuru bi, maka tidak boleh bersuci dengannya, li anna hataghair yastaghniyal ma'u anhu. Idza turiha ma'un tahurun mutaghayyirun bima fi maqarihi aw mamarihi ala ma'in tahurin ghairi mutaghayyirin. Masalah air yang sebutnya asin najis, sebutnya suci ya. Ya. Ini kayak gini ya. Air ini ada dua macam. Ya. Ada air suci dengan air yang mutaghayyir. Nah, air yang mutaghayyir itu berarti merubahnya benda suci. Kalau kita berwudu dengan air yang suci, maka maka wudunya sah. Kalau kita berwudu dengan air mutaghayyir, maka wudunya tidak sah. Lalu apa ini, merasa kesedikitan air tadi itu kan, dicampurnya, dipakainya keduanya, malah kada sah wudunya. Nah, karena tadi itu air itu berubah sudah dengan mutaghayyir dan dicampurkannya, nah gitu. Nah, tapi andai kata dipakai salah satu, itu tidak mengapa, karena tadi kan ilatnya tadi ya dicampurkan dan tidak sampai 20 pula. Nah, seperti ada mutaghayyir. Nah, jadi kita katakan dari musnad itu kan. Oke, Anda teruskan aku kata gitu. Ya, masih ada waktu ya. Kita bahas ulang
At-tagayyur belum ada kan? Belum dikirim itu dah. Belum dikirim. Belum ada sinyalnya. Hilang deh. Pakai kata apa sih tuh? Ayam teri. Dosat hilang. Jadi at-tagayyuru takdiriyu ini masih permasalahan juga. Perubahan tapi secara ditakdirkan. Maksudnya perubahannya tidak dapat dilihat, tapi dalam sifat air tersebut memang dinyatakan berubah. Airnya kalau dilihat ya apa ini nggak berubah, tapi secara hukumnya mutaghayyir ya, secara hukumnya tidak boleh dipakai untuk berwudu ya, tapi secara kasat mata airnya tidak berubah. Itu namanya perubahan secara takdir, tidak kelihatan perubahannya. Nah, ta'rifuhu ya, ta'rifnya apa? Wa annahuma binajasatil ma'i, dia kami hukumkan dengan najis air au toharati atau sucinya, takdiron secara takdir ya. Wa in kanat sifatuhu sifatil ma'i, sekalipun sifatnya itu masih seperti sifat air ya. Jadi air tersebut ya kita hukumkan dengan najisnya atau sucinya itu secara takdir ya. Jadi air yang takdir itu nah, apakah perubahannya dengan najis atau benda suci ya. Tapi kalau dilihat secara sifat airnya tidak berubah ya. Ini kalau yang sudah air yang tagayyur nih, takdir ini umum, apakah yang berubah itu benda suci atau benda najis. Secara kasat mata kita lihat apa ini, airnya nggak berubah, tapi pada hakikatnya baru berubah. Nah, apa kita hukumkan? Apa hukumnya najis atau suci? Nah, berikut ya penjelasannya ya. Walau kami itu masalahnya tuh nama tuh nah masih terus komennya tuh ada belum? Nah, gimana? Secara kasat mata air ini nah dilihatnya suci karena secara baunya ya kayak air biasa, rasanya air biasa, warnanya air bening biasa. Cuman secara hakikatnya air tersebut adalah najis atau apa yang mutanajis atau mutaghayyir. Karena ada sebelumnya unsur yang merubah. Contohnya masuk misalnya air kencing apa ini 1 tetes dan kita diamkan lama nggak ada perubahannya, tetap rasa air biasa ya. Apakah kita hukumkan suci atau hukumkan najis? Atau misalnya masuk apa yang tinta dalam air tersebut ya, lalu apakah kita hukumkan untuk berubah atau tidak? Cuma airnya tidak berubah dan kurang 2 kulah gitu nah ya. Yang masuk tadi air kencing yang sudah hilang sifatnya juga, bau air kencing yang tidak ada. Nah, kita ketemu misalnya air kencing itu kan hilang baunya, hilang warnanya, ketemu itu nggak berubah. Atau misalnya apa ini minyak wangi yang sudah hilang baunya tuh nah, kita tumpah dalam ember tadi itu. Nah, apakah kita hukumkan mutanajis ataukah kita hukumkan mutaghayyir? Karena yang merubah tadi apa ini, asalnya najis atau benda lainnya, cuman gara-gara terdiam lama kencing tadi tidak bersifat kencing lagi, sudah jadi air biasa gitu nah. Atau yang paling nyaman kayak gini ya, ada air itu ember kena air kencing ya, kena air kencing misalnya ya kan, baru air seember tadi terpercik ke dalam air yang ember suci lainnya. Nah, ini namanya at-tagayyuru takdiri, perubahan secara takdir ya. Air yang mutanajis masuk kepada air yang suci ya. Air yang mutanajis ini kan ya, selama dia tidak berubah kan
warnanya tetap kayak itu juga kayak asalnya, baunya kayak asalnya, rasanya kayak asalnya juga kan, cuman ini tuh muatan najis karena boleh dipakai, terpercik lagi kepada ember yang suci. Nah, apa hukum ember yang suci tadi itu? Ini namanya perubahan secara takdir. Kamu namanya sesuatu. Kalian paham kalau tuh? Ya. Coba ini masalahnya. 1. Tarotan yaqa'u fil ma'i najasatun. Tarotan yaqa'u fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi. Nah, ini terkadang jatuh ke dalam air itu najis yang menyesuai pada sifat air. Ya. Contohnya kabaulin mungkotiin roihatihi ya, roihati, seperti kencing yang sudah hilang baunya. Berarti kayak sifat air dia biasa gitu kan, masuk ke air suci. Itu namanya perubahan secara takdir. Secara hakikat najis tapi secara kasmata suci. Nah, lalu apa? Fayuqad daru ala hasabi sifatin najasatil mukhalafatil ma'iti sifati. Maka diukur atas kira-kira sifat najis yang menyalahi bagi air pada sifatnya. Nah, jadi biasad dan sifati dengan sifat yang paling kuat. Nah, kalau nilai hibri seperti warna tinta, auri miski seperti bau minyak wangi, auto milakali atau dengan apa rasa rasa cuka ya. Fa in taghayyara takdiron bi sifatin minha, maka jikalau berubah takdirnya tadi dengan sifat tersebut, panah kombinasi satil memakai hukuman dengan najis airnya. Wa hadza takdiru la yakun illa fil ma'il katsir. Ini takdir tidak ada kecuali pada air yang banyak. Wa wajib itu wajib. Nah, kesimpulannya kayak gini supaya nyaman. Ya. Ada air kencing lama terdiam, lalu baunya ini hilang. Netes 3 tetesan atau terpercik 3 percikan kepada air yang lebih 20. Syaratnya airnya lebih 20. Kalau kurang 20 silahkan berhukumnya sudah. Nah, ingatkan air yang kurang 20 masuk najis, berubah atau tidaknya tetap najis. Nah, jadi saat air lebih 20. Nah, kepercikan 3 tetes air tadi ya, air kencing yang sudah hilang baunya tadi. Nah, apa hukumnya? Andai kata tadi masih ada baunya kan bisa berubah, bisa kada juga. Ini kan ada baunya. Oh, kalau yang benar najis diukur dengan sifat yang kuat, seperti ambil tinta, teteskan 3 tetes juga, aduk, berubah pada warnanya, terus diwarnain tinta. Kalau yang berubah kita hukumkan dengan mutanajisnya. Kalau nggak berubah, pending dulu. Cair lagi apa ini minyak wangi, teteskan 3 tetes, ya. Lalu kita teteskan, aduk lagi tuh, cium airnya, wangi nggak? Kalau nya wangi, kita hukumkan air tadi apa? Mutanajis, ya. Kalau nggak wangi, pending dulu. Ambil lagi rasa cuka yang masam itu kan, teteskan 3, aduk lagi, ya. Rasai, masam kan ada. Kalau nya masam, kita katakan itu mutanajis. Kalau nggak masam, kita hukumkan suci, ya. Ada kesimpulannya. Ini pernah saya sampaikan itu salam kan kepada buan nabi mas kuliah. Ini kejelasan mereka itu kan masalah menjelaskan at-taghayur. Memang ini sudah kita kalau bikin ini perubahan secara takdir, ya. Ini karena yang pertama benda najis yang hilang sifatnya, ini benda suci yang hilang sifatnya, ya. Jadi munculnya kata-kata secara takdir ini karena hilang
sifatnya tadi. Andai kata sifatnya nggak hilang, nggak usah dari secara takdir. Kalau nggak berubah ya berarti apa ini suci. Kalau berubah berarti najis atau mutaghayyir gitu kan. Nah, ini perubahan. Nah, adanya kata-kata secara takdir karena perubahannya tadi maksudnya hilang. Nah, contohnya yang pertama, benda najis yang hilang. Jadi ada air lebih 2 kula. Ini catatan harus lebih 2 kula. Ya, lebih 2 kula catatannya. Kalau kurang 2 kula berubah kadang-kadang aku tetap ya najisnya ada. Katanya mutaghayyir kalau benda suci. Ada air lebih 2 kula dimasuki benda najis yang hilang sifatnya. Misalnya 3 titik. Nah, karena benda najis yang masuk walaupun sifatnya sudah hilang, maka diukur dengan takdirnya itu ada 3. Ada yang pertama warna, yang kedua bau, yang ketiga rasa. Ini kan kayak itu juga. Ada warna, ada bau, ada rasa. Ya. Karena benda najis yang masuk, maka yang dimaksud harus warna yang pekat ya, warna yang apa ini, yang pekat, yang kental. Andai kata apa ini, ada tinta contohnya. Andai kata bau, minyak wangi misalnya. Memol itu kurang ya, dah. Ya. Misalnya rasa, cuka. Nah, di sini. Karena tinta atau minyak wangi atau cuka ini baunya banyak, rasanya tetap pekat. Ya. Kenapa kok nggak diukur pakai benda najis? Nah, kalau diukur pakai benda najis, itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Ini bisa kita antisipasi apakah nanti air dapat dimanfaatkan atau tidak. Misalnya masuk dalam lebih 2 kula ini, misalnya 3 tetes. Masuk dalam 2 kula ini 3 tetes atau lebih 2 kula itu 3 tetes. Cuman tidak bisa kan 3 tetes itu. Kencingnya nggak berbau, nggak bau warna lagi, dan nggak ada rasanya lagi. Ini nggak ada bau orang intinya, nggak berbau. Lalu kita ukur. Pertama warna dulu kita tes. Atau dari mana terserah aja. Mau dari bau atau dari rasa terserah. Masukkan tinta 3 tetes juga. Nanti bisa ada yang masih ada sifatnya, ya. Masukkan 3 tetes. Aduk. Kalau warnanya berubah, nah karena penilaian daripada warna, maka warna yang dilihati. Kalau yang 3 tetes tadi warnanya berubah, sama aja 3 tetes kencing tadi itu merubah sifat warna air. Nah, berarti hukumnya mutanajis. Dah, nggak usah lagi dites yang kedua nih, karena sudah yakin berubah. Andai kata nggak berubah warnanya, tetap bening aja. Nah, tes cara yang kedua. Nah, masukkan bebauan, minyak wangi 3 tetes masukkan. Tes, aduk lagi. Ya. Wangi katakan tuh. Kalau wangi berarti sama aja 3 tetes kencing tadi itu bisa merubah bau air tadi. Maka kita hukumkan mutanajis, sudah buang aja airnya sudah tuh. Nah, atau ditambahkan kepada air yang banyak. Nah, kalau nggak wangi bang, yang terakhir dites secara rasanya dulu, ya. Masukkan cuka 3 tetes, aduk. Nah, itu ada lebih 2 kula tadi itu. Masam nggak tadi itu? Kalau masam berarti sama-sama 3 tetes kencing tadi merubah rasa air, maka hukumnya mutanajis. Nah, maka itu mutanajis airnya. Tapi kalau nggak aja rasanya nggak berubah, maka berarti dihukumkan secara takdir air tersebut tetap selama tesnya warna, bau, rasa, patut selamat gitu nanti tes lulus ya. Nah, yang kedua nanti benda suci yang hilang sifatnya masuk ke dalam air 2 kula. Coba kita baca dulu. Taratan yaqau fil ma'il ma'un min al-ma'i tahara muwafiqun lil ma'i sifati kama in waradi min fatir raihah aw mustamalin ya. Nah di sini. Ya, fa yuqdaru ala hasabi sifatil ma'il mukhalafatil ma'i fi sifati bi awsati sifat dengan sifat yang tidak pekat. Ya, nanti ada penjelasannya. Kalau nil asir wa ta'mir ruman warihil lazat wal lazan ya. Qad aladzani laban zakar fa in taghayyara taqdirun bi sifatin minha fanukum bi anna ma'a bain laisa tahuran barayaju taharubihi wa hada taqdiru yakunu fil ma'il qalil wal ma'il kasir bahwa mendukun kalau hajamu ala ma'i di dunia. Nah, bedanya kalau secara benda suci yang hilang akan berubah sifatnya, ini bisa air lebih 2 kula, air yang kurang 2 kula atau lebih masuk
asal yang masuki benda suci ya. Ada air seember misalnya, kita berkisah yang masalah air yang sedikit aja. Kalau banyak karena sudah tahu di kias ya. Ada air seember ya. Ada benda suci yang hilang baunya. Pernah kan nukarkan air mawar? Itu bukan air mawar, itu dasar diolah buahnya ya, dikasih air jadi dan diperas, diambil air tua wangi, terdiam kadaluarsa, adalah wanginya lagi tuh kadada. Itu namanya hilang sifatnya. Secara asal ada baunya, rasanya dan warnanya, cuman ketika itu hilang dah karena kalawasan expired ya, kadaluarsa. Masuk masa 3 tetes ke air yang seember tadi tuh. Oh, sekarang dikatakan uji apakah air tersebut mutaghayyir atau tidak. Kalau yang mutaghayyir, kewajiban bisa dimanfaatkan. Cuma kalau yang butuh mandi, tidak boleh. Kita tes dengan warna. Nah, karena benda suci yang masuk bukan benda najis, itu ditesnya bukan melalui warna, bau ataupun rasanya pekat, tapi yang pertengahan. Ya, misalnya warna dengan warna sirup. Nah, sirup kan nggak kayak misalnya batu pakai marjan atau pakai ABC itu kan nggak kental kalau warna itu kan. Masukkan 3 tetes, aduk di ember, berubah kada? Berubah, berarti mutaghayyir, jadi dipakai wudu atau mandi. Tapi ada kata nanti diminum atau nanti untuk pakaian silahkan, untuk membuat mandi biasa nggak apa, silahkan aja. Ya. Belum ya, belum. Ada kata yang berhubungan warna kan pending dulu. Tes cara yang kedua dengan bau ya. Bau ini bisa dianu dengan ini menteri kan misalnya kan kasturi kan ya, ini ada di atasnya angin perang bau sama ya. Sabun lah, kita ambil pakai sabun aja lah. Sabun yang wangi itu ya, air sabun ya, air sabun. Teteskan ya, atau detol atau teteskan 3 tetes, aduk. Bau enggak itu airnya? Kalau nya bau berarti mutaghayyir. Kenapa nih kering masuk benda suci? Jadi kalau benda najis jadi mutanajis ini kan jadinya mutanajis. Nah, ini kan akibatnya menjadi mutaghayyir. Ya. Andai kata air sabun dari kita masukkan dan ada yang jadi bau harum 3 tetes tadi, maka kita katakan mutaghayyir. Kalau yang tidak, pending dulu, tes terakhir dulu. Mulai rasa. Nah, kalau merasanya itu seperti Liban apa Liban lah. Liban. Permen karet ya, atau dupa ya, tuluban lah kali ya, Liban garisnya tuluban. Apa ini dupa ya? Ini kita tonton dulu. Dupa tuh ya, bukur tuh dupa tuh. Nanti di pengajian tuh, ya itu kan goyang kan, itu kan kerasa tuh kan. Ya tapi kenapa ini kerasa lah? Nah, sudah kita pakai permen sudah ya, permen, tapi permen nanti kita tes. Apa ya? Lamonnya sirup tadi sudah kewarnaan. Sudah sebut rasa itu ya, sebut marimas lah ya lo, rasa ya. Marimas itu tekan 3 tetes ke ember tadi itu berubah ada rasanya. Kalau yang berubah maka jadi mutaghayyir. Ya daripada kalau sembuh bisa menit. Tapi kalau nggak berubah bang, baru kita nyalakan ya, airnya tetap suci secara takdir. Ya kayaknya ada ini, ada mukhalid asyadan, ada mukhalid wasatan. Ini namanya mukhalid asyadan, ini namanya ini. Nah, ini namanya mukhalid wasaton. Kau dalam pikiran aku. Dan termasuk yang benda suci yang hilang sifatnya itu adalah mustakmal. Makanya jago lamun mustakmal
netes tenaga banyu sedikit, silahkan pakai kadar apa. Kalau banyak, kemungkinan lamunnya sebanyak itu juga sirup tumpah ke situ berubah, berarti hukumnya sudah itu hukumnya kadar boleh dipakai, paham nggak? Nah, dan di sini kata beliau di masa yang berikut ini masuk kalau walau hajama harana maka bersegera harus menggunakan air biduni ijtihadin tanpa ada ijtihad sohat toharat itu tetap sah posisinya. Bingung nih kan? Wudu tak terpercik ke banyu. Ukur harusnya pakai aja tetap sah wudunya. Asal ragu-ragu apakah berubah atau tidak. Misalnya kita basuh ke muka berubah ke ember tuh kadangnya ragu-ragu lagi tuh yakin berubah kalau tuh. Nah bang itu. Jadi kalau yang terpercik sedikit ya tuh nggak apa-apa airnya tuh. Kalau terpercik banyak dan kita yakinkan percikan segitu tuh bisa merubahkan air. Jadi untuk merubahkan air, ada kata yang masuk sirup atau yang apa ini air sabun atau apa serbuk rasa tadi itu maka hukumnya mutabik itu mustakmal sudah tuh. Tapi kalau sedikit aja kada apa? Andai kata juga nah kada mengetes ragu-ragu juga nih berubah kada pakai sudah boleh mentes tetap sah wudunya karena asalnya tetap tuh kalau nyampur batu kalau terpercik itu sedikit silahkan pakai lagi. Kalau yang terpercik banyak itu baru tidak sah. Sampai itu nah kita sudah kita gunakan begitu mulai begini. Jadi tadi tuh yang misalkan ember satu ember lah, jadi itu kan mustakmal semua ya, dicampur jadi 2 kulah itu menjadi suci itu ya. Kan kiasnya gini, kalau air yang kena najis itu dicampur jadi 2 kulah dan tidak berubah atau lebih 2 kulah itu tidak menjadi air itu menjadi air yang suci, apalagi air mustakmal gitu kan kiasnya itu kan. Ya, ini air yang kena najis. Itu berarti kotor tuh kan. Ya. Tapi kita campur sampai 2 kulah atau lebih. Itu aja suci, apalagi cuma air mustamar, apalagi air yang mutaghayyir. Nah, itu kan beliau menyampaikan ke sekolah patu mafhum namanya kena tuh. Nah, kamu Mas Imin? Nah, itu jadi suci itu kalau mustakmal. Jangan kan mustakmal memultannya saja suci itu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Itu tadi tuh mutagoyir. Karena kalau air mutagoyir dikumpulkan 2 kulah. Betul juga, jadi menjadi air suci juga. Kan fungsinya kan kalau mutaghayyir itu airnya tohir tapi tidak tohur. Kalau airnya tohur, suci mensucikan, bisa dipakai untuk makanan dimanfaatkan dan bisa untuk berwudu, untuk mandi wajib gitu kan. Itu airnya air mutlak, nah ya itu ada tohur. Kalau air mutaghayyir air tohir, kayak air mustakmal airnya air tohir. Andai kata kita olah teh, kita buat mandi biasa, kita buat apa yang cuci-cucian itu boleh-boleh aja. Cuman kalau untuk berwudu, untuk mandi wajib yang berunsur ibadah itu kada kawa. Nah, paham kan? Jadi kita kembali kepada fungsi air kemarin. Ada mutlak, ada yang ghairu mutlak, ada mutanajis. Kalau air mutlak suci pada zatnya mensucikan untuk ibadah, wudu, mandi. Kalau airnya tadi ghairu mutlak, suci pada air tersebut, cuma tidak dapat untuk untuk tohar nggak bisa, nggak sah, gitu kan? Nah itu silakan dimanfaatkan, mau buat minum atau buat cuci baju, asal baju yang bukan kena najis, itu kan? Atau mau buat apa yang mandi biasa, atau mau buat apa aja boleh, ya. Asal jangan untuk berwudu atau mandi wajib, ya. Itu tadi. Nah kalau air mutanajis, ini sudah bendanya sudah najis, apalagi mensucikan untuk orang lain. Orang itu sudah liket, tidak mau membersihkan orang lain, kada kawa. Nah gitu. Apakah batu masih surah? Ini mutaghayyir ini apa ini? Kalau dikumpulkan tetap menjadi air mutlak, bukan menjadi air mutaghayyir juga, tapi menjadi air yang mutlak. Arti mutlak suci lagi mensucikan sebagai Air teh 2 kulah. Andai kata ditambahkan jadi 2 kulah. Berubah kada? Berubah. Nah itu tetap nggak boleh. Jadi ditambahkan edibil mukasroh tadi itu harus bilang perubahan kita ke surga besar ya. Ini kalau apa? Drum atau tempat itu 2 kulah kurang 5 liter.
itu mutan najis. Hmm. Dikasih itu drumnya memang ukuran segitu. Iya. Kita tambahkan air 10 liter kan jadi 20 lah. Iya. Itu najisnya sudah diambil kan, tidak ada najisnya, jadi mutan najis. Hmm. Kita tuangkan cuma tumpah. Itu gimana? Nah, itu intinya tumpah ya. Kemarin ada cuman masalahnya itu bukan tumpah ya. Cuma kalau di martaban itu air tandon itu kan penuh nih kan, najis itu kan. Jadi pas ditumpah langsung ada keran mengalir ke bawah gitu kan, langsung ke ember gitu kan. Itu masih dibilang suci. Jadi tandon itu masih ada najisnya. Hilang sudah tuh. Asalkan tadi betul-betul tumpah tadi itu kan. Maksudnya? Kan tadi kan gini kan. Misalnya gini, nah, ada sedrum yang ukuran 200, anggaplah 215 liter, kurang 1 liter. Ini sudah penuh benar nih, tapi ini mutan najis. Kalau kita tambahi air 1 liter lagi, tumpah nih kan. Apakah suci kalau kita tumpah air ini? Itu kan tadi maksudnya itu. Nah, tumpah aja itu jadi suci. Karena yang dipantau muka sarahnya, bukan karena berkurangnya. Sama aja maksudnya ada air 1 ember, mutan najis. Maksudnya air ketan itu air tumpah itu kan tumpah tuh kan, jadi tersuci yang ingin tumpahan tadi itu. Dan yang di ember tadi itu Itu suci. ya, asalkan ketika tumpahan tadi habis, jangan numpahin misal 215 apa tuh kurang apa nih 216 ditumpahkannya betul kurangnya misal 16 liter ditumpahkan jangan 5 liter ampihin tuh di stop kan tuh, itu tetap mau hukumnya mutan najis. Kalau keran Putar gitu kan, keran PDAM dibuka. tergantung berapa liter lah, pol artinya pol per jamnya pol lumayan atau kan. Ini katanya 1 detik itu kalau menghabiskan 1 liter, atau misalnya pengen 1 menit 1 liter, berarti tunggu kena berapa menitnya tuh. Tapi makainya sekarang nggak boleh. Enggak boleh, tunggu dulu. Ibarat tuh andai kata tadi kan, ibarat kita hitung keran ini derasnya sekian dan satu menitnya bisa menghasilkan 1 liter gitu kan airnya. Jadi tadi kan mutan najis kurangnya berapa, misalnya 16 liter, berarti ada 16 liter itu Jadi kalau dipakai sekarang belum bisa. gitu. Nah andai kata juga tuh menyambung gitu kerannya ke dalam itu kan, air itu tetap dikatakan menyambung karena andai kata yang digoyang, yang di dalam sarang tuh nggak goyang airnya. Nah itu semua kotek sudah itu sudah mustakil, terasing sudah airnya tuh. Yang andai kata tadi airnya turun kadang 16 menit, walaupun tumpah tuh kan sudah yakin yang turun tuh 16 liter tergenapi 20 lah, silahkan pakai. Enggak? Ya itu yang dipandang itu muka sarahnya, banyaknya air tersebut sampai 20 dan tidak berubah. Adapun terbuang itu kan dihitung atau berkurang itu kan dihitung. Yang penting ada sudah terhimpun sampai 20 walaupun sambil diambil batu air sambil batu pas dimasukkan airnya tumpah gitu. Jelas saja kalau Mas Emil, Adlan, Ini tadi tetap suci ya. ya. Memang drumnya itu 20 kurang seliter ditambahin seliter Tetap suci. walaupun tumpah tetap. Ya. Sama juga ada kata kurangnya seliter tuh nggak apa-apa tuh, nggak dianggap tuh karena itu takriban ya, kurang lebih aja. Nah ibaratkan 215 itu masih dikatakan suci. Kalau sudah apa ini kurangnya kelihatan benar, itu baru kan dikatakan kurang. Padahal kategori saya itu 216 liter atau 205 itu masih dikatakan 20 kata beliau, karena kurangnya itu tidak kelihatan ya. Dipandangnya kelihatan tidak tuh andai kata kita ambil tuh airnya nggak kelihatan berkurang. Tapi kalau kita ambilnya tuh sampai kelihatan berkurang air, baru dikatakan kurang 20. Nah misalnya kita ambil segayung kelihatan agak kurangnya tuh ada kalau tuh ya. Dan lagi kan kalau di martabak tuh bukan yang ditambahkan itu ya, pas diisi di atas dia ada apa tuh di bawahnya kan dialirkan gitu kan, pokoknya di bawahnya dulu ya sudah suci. Asal di atas tadi itu apa ini tergenapi 216 liter. Kalau di martabak kan ini misalnya ada tandon kan mutan najis, nah yang itu sekitar 200 liter aja airnya ya. Jadi dinyalakan mesin airnya kan turun banyak ke tandon ini kan. Nah langsung dibuka keran di bawah,
dan terhubung gitu kan, apa hukuman di ember tadi itu? Kalau yang di atas tadi sudah tergenapi dosa besar, maka di bawah jadi suci. Kalau yang belum tergenapi, maka di bawah masih mutanajis. Itu aja gambarannya tadi itu kan. Semuanya. Udah saja kalau ya. Dan lagi pikirkan dulu. Pikirkan dulu. Ini belum ada nih, lagi naga. Itu ada ini tuh, lagi naga. Kita bahas dengan dia di sini. Ada nggak? Jadi, Ya, Adlan, cukup, ini sudah cukup.